Saudara-saudara, kisah tentang Raja Yao ya, yang menyimpulkan bahwa orang yang perutnya kenyang dan dadanya dibalut oleh baju indah yang hangat itu membuat sifat binatangnya itu tumbuh kembali, ya, seperti harimau atau macan yang mati-matian mengejar kijang untuk dimakan ketika dia lapar, tapi setelah dia kenyang ya dia tiduran aja, juga sama dengan ular kan. Lalu bahkan ketika ada kijang yang berikutnya lewat dan dia dikencingin juga dia nggak marah dan melawan itu ya. Itu saya ambil dari buku ini nih, The Dancing Leader. Hening, mengalir dan bertindak itu ya. Ratusan sungai bergabung menjadi samudra itu ya. Ini cerita dari mana sumbernya itu. Jadi bukan hanya satu baris kecil dari setengah halaman, nggak nyampe cerita tentang Raja Yao itu saya tuliskan di situ. Nah, ada hal yang menarik lagi dari Raja Yao ini, yaitu bagaimana dia mengembangkan ketahanan dan keamanan pangan bagi rakyatnya. Nah, dia tidak seperti kita menyediakan badan usaha negara yang mengumpulkan, membeli beras lalu dari petani lalu dibagikan kembali kepada rakyat dengan harga yang terjangkau ya. Tapi dia mulai dengan mengajar rakyat untuk menanam benih gitu. Ya, memperbanyak benih dan lalu benihnya itu ditanam terus sampai akhirnya terjadi ketersediaan pangan itu ya. Nah, begitulah caranya dia. Jadi konsep privatisasi itu sudah dipikirkan oleh Raja Yao 2000 tahun sebelum Masehi. Ya. Sedangkan kita masih melihat bahwa negara yang menyediakan pangan membeli dari petani dan kalau kurang perlu import gitu dan luar. Nah, Raja Yao karena negaranya dulu kan kecil, jadi sudah mulai dengan privatisasi itu ya. Karena ajaran sebelumnya itu yang disebut Taxue itu ajaran agung. Dia mengatakan orang zaman dahulu yang mau membangun dunia, dia harus mulai dari negerinya dulu. Untuk membangun negerinya sendiri dulu, dia harus membangun provinsinya, kabupatennya, kecamatannya, lalu desanya, dan rumah tangga masing-masing itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Deng Xiaoping dalam mengoreksi pendahulunya yang karena dipengaruhi oleh konsep Karl Marx dan Friedrich Engels di barat sana akibat revolusi sosial itu yang mendorong terjadi revolusi sosial itu, dia berpikir bukan dari privatisasi ya,
tapi menguasai alat produksi itu oleh negara. Dan lalu mengharapkan dari situ akan terjadi ketersediaan pangan. Tapi bagaimana mau seorang profesor peneliti produksi pertanian ya, atau mencari benih itu digaji sama dengan yang tukang sabit rumput gitu, membajak, ya nggak ada yang mau kan, karena itu sistem komunisme itu gagal dan tidak akan bisa tumbuh lagi karena konsepnya itu menganggap hak milik pribadi itu tidak ada batas alat-alat produksi. Nah, Raja Yao sudah tahu ini, ya, karena itu. Nah, setelah terjadi ketersediaan pangan, lalu bagaimana keamanannya diharuskan? Nah, dia mulai dengan menulis, mengajar melalui huruf kanji itu. Kata kerja makan itu adalah orang dan baik. Jadi makanan yang tidak membuat orang itu baik itu bukan makanan itu. Nah, yang menarik ketika ditambah dengan kata marah, berubah menjadi nasi itu. Arti kata itu, ya, kosakata itu. Itu berarti apa? Hungry man is angry man itu. Kalau orang itu lapar, mau didik apa saja, moral dan segala macam, nggak ada gunanya. Karena dia akan marah, karena perutnya tidak cukup. Karena itu ada istilah the stomach cannot wait. Perut itu tidak bisa berubah, tidak bisa menunggu. Nah, mudah-mudahan dengan ceramah atau uraian singkat ini kita bisa tahu apa dampaknya atau bagaimana mengelola itu, manajemen itu menjadi penting, ya. Dari mulai mengadakan beras, pangan tadi, maupun ketika Anda mau melalui program gizi gratis, makan gratis, ya, makan bergizi MBG itu ya, makan bergizi gratis. Kalau itu dilaksanakan top down, hasilnya akan malahan sebaliknya itu. Jadi privatisasi menjadi penting. Nah, ini yang dikerjakan oleh Deng Xiaoping ketika mengoreksi jalan yang ditempuh oleh pendulunya. Nah, sebaliknya yang terjadi di Amerika, di mana atau di negara kapitalisme liberal itu, ikan besar memakan ikan kecil. Lalu akhirnya ikan kecilnya habis dan sekarang mereka kesulitan karena perusahaan menengah ke bawah itu nggak ada. Yang ada adalah big business itu yang lalu bagaimana instrumen untuk mensejahterakan rakyatnya dengan konsep balas jasa atas kerja, upah itu, lalu tidak bisa berfungsi lagi. Karena itulah makanya Presiden Donald Trump dan Putin dari Rusia juga itu bertemu, pergi ke Tiongkok mengunjungi dan bertemu dengan Xi Jinping itu. Sebenarnya mereka sedang belajar memanage, mengelola negaranya dengan cara yang berbasis menghidupi pada privatisasi itu, ya.
Oke, kita akhirin di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.